Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Ini pelajaran yang harusnya membuat hidup kita ini belajar berubah. Benar-benar ngerti apa yang Tuhan mau, ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita nuntut Tuhan lebih. Kita seringkali minta kepada Tuhan lebih. Dan ketika permintaan kita belum dijawab Tuhan, permohonan kita belum dijawab Tuhan, kita sering ngomel, gerutu, mempertanyakan, bahkan mempertanyakan firman Tuhan, mempertanyakan janjinya. Kita mau belajar untuk menjadi orang yang ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari setiap kejadian yang kita alami, semua persoalan, masalah atau apapun, itu semuanya diizinkan Tuhan, tujuannya untuk membuat hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Semua rencana yang Tuhan dalam kehidupan kita itu selalu mendatangkan kebaikan. Tujuan akhirnya adalah mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan punya tujuan ilahi yang di ujungnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hanya kita nggak ngerti maksud Tuhan. Waktu kita terjepit, waktu kita menghadapi aniaya, waktu kita menghadapi tekanan, waktu kita disalahkan orang lain, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk, kita seakan-akan membela diri kita bahwa diri kita yang sudah benar, sudah berdoa, sudah cinta Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, sudah melayani Tuhan. Kenapa kok kejadian-kejadian ini terjadi dalam hidup saya? Berapa banyak orang mempertanyakan hal seperti itu. Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, saya juga mengalami kejadian itu. Kok belum terjadi breakthrough dan terobosan? Bahkan hidupku tambah hari kok tambah kelihatan ruwet kelihatannya. Bapak Ibu, ternyata Ayub mengalami hal yang sama. Diizinkan Tuhan kejadian buruk menimpa keluarganya dan menimpa dirinya. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, bahkan badannya sakit. Bahkan orang yang disayanginya, yang menemaninya ternyata malah mulutnya tidak benar. Suruh ngutukin Tuhan Allahnya. Tetapi Ayub memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, untuk Tuhan memulihkan keadaan kita itu mudah. Hanya sebatas membalikkan telapak tangan saja. Tetapi Tuhan berurusan dengan hati kita dibutuhkan waktu yang panjang. Dibutuhkan kerelaan hati. Makanya hati kita perlu diremukkan. Hati kita perlu dilembutkan sesuai dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Semua kejadian yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuan untuk menyeret kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian harus melewatin padang gurun. Padang gurun itu adalah sekolahnya Roh Kudus. Padang gurun itu adalah proses peremukan. Padang gurun itu adalah pemurnian hati seperti di Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat yang kedua. Itu diizinkan terjadi supaya bangsa Israel itu hatinya tetap nempel sama Tuhan. Dan ternyata didapati hatinya tidak nempel sama Tuhan. Sama dengan hidup kita. Kadang kejadian-kejadian yang gak kita inginkan terjadi, ternyata kita alami. Dan itu membuktikan kita ini mencintai Tuhan apa tidak. Nanti kita akan bahas tentang Ayub. Ayub mengalami kehilangan banyak. Istrinya suruh ngutukin Tuhan Allahnya. Puji Tuhan loh, mulutnya Ayub tidak mau mengutukin loh. Anak-anaknya kehilangan, hartanya kehilangan, badan yang mengalami sakit, kehilangan. Saya pun mengalami kejadian tapi nggak seperti yang Ayub alami. Bapak Ibu, saya mau ceritakan apa yang saya alami beberapa hari terakhir ini. Saya mengalami kejadian, saya melihat kuasa Tuhan dalam sebulan terakhir ini. Pelayanan saya penuh sekali. Saya ke Surabaya pelayanan seminggu full, sehari bisa khotbah 2 kali sampai terus pulang ke Jakarta sehari, terus ada pelayanan langsung pergi ke Singapura, ada pelayanan full selama seminggu. Pulang dari Singapura ada beberapa pelayanan dan akhirnya pulang kemarin retreat, ada retreat selama 3 hari. Bapak Ibu,
Setelah pulang dari retreat, saya ngalami namanya sakit. Mungkin terlalu duduk lama di mobil, atau nggak tahu lah. Atau memang Tuhan izinkan itu terjadi, I don't know. Yang jelas setelah pulang dari retreat, saya ada meeting sama seseorang. Besoknya, saya tiba-tiba nggak bisa jalan sama sekali loh. Kaki saya sakitnya luar biasa. Sakit. Selama 4 hari saya tergeletak di tempat tidur. Dan saya hanya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pingin tetap sisa umur hidupku ini melayani Engkau. Pingin menyenangkan hatimu. Hanya mau dedikasikan hidupku untuk melayanimu. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja. Tuhan, Engkau sendiri yang berkuasa. Engkau sendiri yang sembuhkan dan buat mujizat. Saya hubungin dokter only di Surabaya, disarankan saya mesti makan obat. Dan baru hari ini, saya ini baru bisa jalan Bapak Ibu. Baru hari ini saya baru bisa jalan. Tadi, terutama mulai siang tadi, saya bisa jalan. Dan selama 4 hari saya sakit. Nah, kejadian yang saya alami ini kan berturut-turut. Dari kemarin di bulan Agustus awal Agustus saya sakit. Ada penyumbatan di kepala, saya meski rest selama 11 hari nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa melakukan apa-apa, saya meski rest total. Dan mulai proses pemulihan, ternyata ada kejadian-kejadian lagi yang saya alami. Saya pikir, kenapa ini Tuhan ya? Di sisi lain saya melihat penyertaan Tuhan, saya melihat urapan Tuhan bekerja, melihat kuasa Tuhan, saya melihat berkat Tuhan dicurahkan. Tapi di sisi lain, Tuhan masih mau beresin hati saya. Kadang kita ini merasa benar menurut cara pandang kita sendiri. Tapi Tuhan kan cara melihatnya berbeda. Kadang kita merasa sudah oke di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu ngelihat kita ini oke loh. Kita merasa hebat mungkin, merasa pinter, merasa punya pengaruh, merasa jadi orang yang diurapi, merasa orang yang kaya dan diberkati, atau sudah menjadi orang yang baik. Tidak pernah ribut dengan orang, tidak pernah simpan kepahitan, tidak pernah berzinah, tidak pernah selingkuh, atau mungkin tidak pernah melakukan hal yang menyakitin orang lain. Menurut pemandangan kita harus melakukan banyak hal yang benar menurut cara pandang kita sendiri, tetapi Tuhan lain. Tuhan punya cara pandang yang berbeda atas diri kita, atas hidup kita. Makanya segala sesuatu kadang diizinkan Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan reaksi kita itu membuktikan kita ini sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Benar-benar mengasihi Tuhan apa tidak. Reaksi kita ini menunjukkan kita ini orang yang mengasihi Tuhan, atau hanya yang di bibir saja ngomong mengasihi Tuhan. Dan kejadian yang berturut-turut saya alami ini. Saya pikir Tuhan, kemarin sudah nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 minggu. Kok ini sudah 4 hari Tuhan. Sedang besok meski ada pelayanan. Dan minggu depan ini ada beberapa pelayanan. Saya nggak bisa jalan, gimana ini Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mulai pulihkan saya. Nah, secara daging kadang mempertanyakan, kenapa ini terjadi ya Tuhan? Kita kadang berpikir begini, saya udah melayani Tuhan, saya udah doa, saya udah puasa, saya lebih banyak waktu, saya luangkan diam di kaki Tuhan, kenapa saya ngalami kayak begini? Menurut cara pandang kita yang terbatas, kita seringkali mempertanyakan segala sesuatunya. Kadang Tuhan hanya diam saja. Dengan diamnya Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan berarti tidak ngomong. Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Ada hal yang Ayub alami. Ayub mengalami. Dia setelah di pasal pertama, dan dia kehilangan segala sesuatunya, dia tanya Tuhan. Sampai berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, apa yang dialaminya. Dan Tuhan tidak ngomong apa-apa. Hanya dibutuhkan 1 pasal saja, dari 41 pasal, dari totalnya 42 pasal, dibutuhkan 1 pasal saja, Tuhan memulihkan Ayub. Dimulainya dari apa? Coba perhatikan di Ayub pasal yang 42. Kita baca ya, dimulai ayat yang pertama ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui.
firman-Mu. Dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Dibutuhkan hanya beberapa ayat saja. Dan apa yang terjadi? Ayub mencabut semua perkataan yang tidak benar, yang menyakitin hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan, mungkin yang mempertanyakan, merasa paling benar dan lain sebagainya. Dan baru di ayat yang ketujuhnya, Tuhan lihat apa yang terjadi. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Double porsi. Kadang Tuhan itu berurusan dengan hati kita. Dan yang di dalam hati kita ini perlu dikeluarkan lewat kejadian-kejadian yang rasanya kok begini. Kenapa ini terjadi? Seringkali dengan kejadian itu kita mempertanyakan Tuhan. Kita bertanya kepada janji Tuhan, benar nggak digenapi ini? Benar nggak Tuhan tolong ini? Benar nggak ini? Benar nggak ini? Aku kan sudah lakukan ini. Aku kan sudah lakukan itu. Aku kan jadi orang baik. Aku sudah berpuasa loh. Aku sudah nyembah Tuhan loh. Aku sudah melayani Tuhan loh. Kenapa ngalamin kayak begini? Kadang Tuhan tidak perlu kasih jawaban apa-apa. Dan kita nggak perlu tanya apa-apa. Cukup kita diam dalam hadiratnya. Waktu kita diam dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Kejadian-kejadian yang buruk itu mengajarkan kita loh. Mungkin Bapak Ibu kenal Tuhan karena kata hamba Tuhan. Atau mungkin kata saya. Bapak Ibu kenal Tuhan kata orang lain. Kata gembalamu, kata pendetamu, atau kata siapapun juga. Dengan kejadian-kejadian yang tidak enak yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan sedang ngajarin kau kenal Tuhan secara pribadi. Nikmatin semua proses yang terjadi dalam hidupmu yang diizinkan Tuhan terjadi. Tidak perlu bingung dengan kejadian yang kamu alami. Tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Memang kadang dalam kondisi tidak enak, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terjepit, apalagi dalam kondisi seperti yang dialami oleh Ayub, anak-anaknya hilang, mati, dan hartanya habis semuanya. Apa yang terjadi? Pasti bertanya, kenapa ini terjadi? Kadang kejadian-kejadian yang diizinkan terjadi sama Tuhan, kita nggak perlu bertanya, hanya cukup kita jalan saja sama Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan kan dijamin. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu stres lagi. Kalau kita jalan sama Tuhan kan harusnya kita enjoy menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan harusnya kita menikmatin semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang kita perlu cemaskan tentang masa depan? Apa yang kita perlu khawatirkan tentang sakit penyakit mungkin kau divonis dokter? Apa yang lebih khawatirkan tentang anakmu, istrimu, masa depanmu? Apapun lah yang terjadi dalam hidup, harusnya kan tidak perlu khawatir. Ternyata setelah kita mengalami kejadian-kejadian yang seakan-akan Tuhan biarkan, padahal Tuhan gak biarkan, kadang muncul rasa khawatir itu. Muncul rasa takut itu. Artinya kan hati kita ini belum benar sesungguhnya. Belum berharap sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belum sesungguhnya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri loh. Ngandelin kekuatannya sendiri. Kalau engkau ngandelin kekuatanmu sendiri, engkau dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan cemas, ragu, bimbang. Apalah yang membuat hidupmu tidak tenang. Bahkan engkau susah tidur, gak enak badan, banyak pikiran dan lain sebagainya. Karena apa? Sebenarnya engkau menggantungkan pada kekuatanmu sendiri. Berapa banyak orang yang susah tidur, berpikiran jelek karena apa? Pakai nalarnya sendiri. Pakai cara pandangnya sendiri. Bukan pakai kekuatan Tuhan. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang terkutuk. Orang yang terkutuk artinya ya orang tidak diberkatin Tuhan. Di luar kasih karunia Tuhan. Di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Orang yang pakai kekuatannya sendiri dipenuhi dengan
ego, sombong. Di sisi lain dia cemas, takut, bimbang, ragu, khawatir, dan lain sebagainya. Untuk semua itu dikeluarkan dalam diri kita, kadang kita perlu dibawa dalam proses perjalanan permukaan yang panjang. Perjalanan proses permukaan yang panjang yang diizinkan Tuhan untuk mengeluarkan semua kebusukan dan kejahatan yang tersimpan di dalam diri kita. Supaya kita memiliki hati yang lembut, yang mau diubahkan, dibentuk seperti yang Tuhan mau, dibentuk seperti yang Tuhan inginkan. Nah, enak memang. Siapa bilang enak ikut Tuhan? Ikut Tuhan itu diproses, ikut Tuhan itu dibentuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika engkau memilih menjadi pengikut Kristus, artinya engkau memberi pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu untuk ikut Kristus sepenuhnya. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Dibentuk seperti yang Tuhan mau. Diproses, dilembutkan, dikeluarkan semua kejahatan yang masih ada nempel dalam diri kita. Kadang kita merasa benar menurut kita sendiri, kita sudah hebat menurut cara pandang kita sendiri, kita sudah suci menurut cara pandang kita sendiri, tapi menurut cara pandang Tuhan berbeda. Kadang perlu diuji, dites, baru asli kita keluar, yang sejati dalam diri kita itu keluar. Benar nggak mencintai Tuhan? Benar nggak mengasihi Tuhan? Benar nggak menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga? Makanya keputusanmu mengikut Kristus adalah keputusanmu untuk mengalami perjalanan panjang untuk diremukkan, diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Ayub dipulihkan dari 42 pasal. Hanya pasal 42, satu pasal. Hanya pasal ini yang membuktikan Tuhan sanggup pulihkan double porsi. Tapi, Bapak Ibu, perhatikan. Di ayat yang pertama, di perikop pertamanya judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Dia mencabut perkataan yang tidak benar. Perkataan yang menyakitin hati Tuhan. Sekarang coba koreksi sampai kedalaman batinmu. Hidupmu itu seperti apa sih sejujurnya di hadapan Tuhan? Yang tahu persis hidupmu adalah dirimu sendiri bersama Roh Kudus. Orang lain hanya melihat kulit luarnya saja. Orang hanya melihat casingnya saja. Mungkin kelihatan kau baik-baik pelayanan, tapi kan yang di dalam hatimu tidak tahu. Engkau hidup kudus beneran atau engkau hidup penuh dengan kepalsuan. Yang tahu adalah hatimu sendiri. Koreksi diri di hadapan Tuhan. Engkau penuh kekhawatiran atau engkau penuh benar-benar memiliki sikap hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang tahu persis adalah hatimu. Yang tahu persis adalah dirimu sendiri. Koreksi dan serahkan sama Tuhan. Kalau masih didapatin segala sesuatu yang tidak benar, serahin sama Tuhan. Kalau engkau hari ini masih melakukan kejahatan, perbuatan berdosa, ya bertobat. Tuhan sanggup pulihkan kok. Tuhan kita itu baiknya luar biasa loh. Bapak Ibu, dengerin baik-baik ya. Engkau hari ini mungkin sudah lelah, udah capek, udah jenuh. Pingin ngalami breakthrough dan terobosan. Koreksi hatimu. Lakukan seperti apa yang Ayub lakukan. Dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Dari pasal pertama sampai 41 isinya perbantahan. Isinya membenarkan diri. Isinya macam-macam lah. Tapi hanya dibutuhkan 6 ayat saja. Itu yang membuat Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bapak Ibu, dengar janji Tuhan. Dengar perkataan Tuhan. Jangan dengar pikiranmu sendiri. Jangan dengar cara pandangmu sendiri. Dan mulai engkau jalan sama Tuhan setiap hari. Engkau akan melihat terobosan. Jangan lelah. Saya melihat ada orang-orang yang lelah dan capek ngadepin hidupnya sendiri. Dengerin. Jalan sama Tuhan. Mulai ngandelin Tuhan. Mulai cari Tuhan. Mulai duduk diam di kaki Tuhan. Ketika saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya duduk diam di kaki Tuhan. Padahal saya ini beberapa hari ini kan sakitnya parah karena nyeri, ngilu, sakit banget. Saya gerak sedikit aja nggak bisa. Sebenarnya 2 minggu yang lalu saya mengalami sakit sebenarnya, lagi proses pemulihan.
Itu sakit badan saya itu sampai 5 hari. Terus mau retreat sembuh dan pulang retreat sakit lagi sampai 4 hari, dan hari ini mulai pulih. Gerak aja sakitnya bukan main. Saya ke kamar mandi aja sampai dipapa istri saya, dan saya merasakan sakit yang luar biasa. Saya doa, Tuhan aku nih mau nyembah Engkau, aku mau doa, aku mau diam diri di kakimu, kok gak bisa konsentrasi. Dan mulai hari ini mulai enak badan saya. Justru dalam kondisi Bapak Ibu ngalami hal yang tidak enak, paksakan dirimu diam di kaki Tuhan. Cari Tuhan. Jalan keluarnya hanya engkau diam diri di kaki Tuhan. Mengizinkan Tuhan mengintervensi seluruh hidupmu. Koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Dengerin baik-baik. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Semua sakit penyakit ada masa kadaluarsanya. Semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita ada masa expirednya. Tetapi kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin Ayub doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, kenapa engkau gak jawab? Kenapa engkau gak lakukan pemulihan? Kenapa dikirim orang-orang model kayak begini sekitar hidupku? Kenapa kejadian ini terjadi? Dibutuhkan 41 pasal. Tuhan seakan-akan diam. Tuhan seakan-akan tidak ngomong apa-apa. Bukan berarti Tuhan tak peduli. Bukan berarti Tuhan tidak mau mengerti. Bukan Tuhan sedang mengacungkan telunjuknya dan murkanya kepada kita. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengawasin kita, melihat sampai kedalaman batin kita. Apa respon kita? Apa sikap hati kita ini di hadapan Tuhan? Kalau engkau didapatin sikap hatimu benar, kalau engkau didapatin sikap hatimu menyenangkan hati Tuhan, sejalan seirama dengan Tuhan, engkau ngalami proses pemulihan. Semua kejadian yang terjadi dalam diri kita diizinkan Tuhan untuk membuat hati kita yang di dalam diubah, ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Kita ini hidup miliknya Kristus, harus yang ngikutin maunya Dia, ngikutin kehendaknya, jalan ngikutin tuntunannya. Baru kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak, kita dipimpin oleh keinginan kita sendiri. Kita dipimpin oleh keinginan daging. Berserah, sekalipun gue belum lihat jalan keluar. Sembah Tuhan, cari Tuhan. Tuhan yang sanggup sembuhkan saya, Tuhan yang sanggup pulihkan saya, Tuhan yang sanggup urapi saya, Tuhan yang sanggup memberkatin saya. Tuhan yang sama yang Bapak Ibu sembah. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia akan lakukan hal yang sama, bahkan lebih atas hidupmu. Fokusmu sama Tuhan, hatimu harus nempelnya sama Tuhan. Amin. Penyerahanmu hari ini, pertobatanmu hari ini akan terjadi pemulihan dalam hidupmu. Terjadinya pemulihan dalam hidupmu dimulainya hari ini. Keputusan hatimu, sungguh-sungguh cari dan kejar Tuhan. Cintai dan kasihin Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam keputusan apapun, jaga lidah bibirmu. Jangan ngomong hal yang gak penting. Lebih baik diam. Ketika kau menghadapi masalah, tekanan, impitan, persoalan, kau belum tahu jalan keluarnya, jangan banyak ngomong. Lebih baik diam di kaki Tuhan. Serahin sama Tuhan. Saya serahkan semuanya sama Tuhan. Kadang saya gak mau ngomong apa-apa. Saya gak mau berdosa dengan lidah bibir saya. Saya gak mau berdosa dengan perkataan saya. Sekalipun saya mengalami sakit yang luar biasa, saya jerit sama Tuhan. Tuhan, kalau aku doakan orang lain disembuhkan, tolong Tuhan sembuhkan saya. Dan Tuhan gak lakukan loh. Tuhan gak sembuhkan saya. Saya nikmatin. Saya cari Tuhan, saya kejar Tuhan, saya cintai Tuhan, saya kasihin Tuhan, dan saya melihat pelan-pelan Tuhan campur tangan. Tuhan ajarin saya banyak hal. Dari semua kejadian yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan ajarin banyak hal. Belajar, pikul salib, sangkal diri. Suatu hari engkau akan berkata, dulu aku kenal Tuhan, kata orang,
Ternyata hari ini dengan mataku sendiri aku melihat Tuhan dan mengenal Tuhan. Ketika engkau mengalami Tuhan secara pribadi, engkau semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Engkau gak mau nyakitin hati Tuhan. Semakin kau memiliki kepekaan yang tajam. Engkau hati-hati dalam tindakanmu. Engkau hati-hati dalam perkataanmu. Sekalipun kita masih punya daging dan cenderung melakukan pelanggaran dan dosa, tapi engkau mulai memiliki kepekaan yang tajam. Ketika semua yang tidak berkenan itu tiba-tiba ingin kamu lakukan, ada rasa sakit yang di dalam. Karena kamu sudah menyakitin hati Tuhan. Dan semakin kau memiliki sikap hati seperti itu, hatimu semakin lembut, semakin lembut. Semakin mudah dibentuk dan dipakai Tuhan double porsi. Ingat, di balik semua masalah ada berkat. Di balik jalan buntu itu, di ujungnya Tuhan sedang menunggu dengan semua jawabannya. Sekalipun kau gak dengar apa-apa, kau gak bisa melihat apa-apa, Tuhan sebenarnya sedang memperhatikanmu hari ini. Cepat atau lambat, penyerahanmu akan membuat Tuhan turun tangan dengan caranya yang ajaib. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Remukkan kami dan berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Hidup kudus menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajarin kami ngerti si hati-Mu. Berjalan sesuai dengan Kau mau ya Tuhan. Berikan kemampuan kami untuk melihat dengan kacamata rohani. Memiliki cara pandang, cara pikir sesuai yang Kau mau. Melihat terobosan di masa-masa yang akan datang. Melihat breakthrough. Melihat kelepasan, melihat mujizat. Melihat pemulihan Tuhan. Terima kasih Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Terus remukkan kami sampai Engkau dapatin kami menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau siap pakai kami menjadi orang-orang kepercayaan-Mu. Kuduskan dan sucikan kami. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Tuhan proteksi, jagain, lindungi. Untuk setiap orang yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, Tuhan hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Yang mengalami kelemahan tubuh dipulihkan total dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya.
Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian padamu, Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Baka shekono motapeku naraba shekene mendepekino motopokur. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh
Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ike robo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ike rebeko namate ke pesento ko namandere. Inana nama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo. Sembah Dia. Dinamoso. Dinamo nama ya sirigini be. Ikiri dinamose. Ini minya. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini nama-Mu diagungkan. Nama-Mu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati Dia dalam hadirat-Nya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan nama-Mu. Oh, kami mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus, kami yang mengasihi-Mu. Datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini, Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu.
kami mencintaimu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi.
Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me.
Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupa kan dengan dirimu? Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hati. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang makmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng.